Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat sore ya, selamat datang teman-teman semua di Praktikum Biologi dan Metode Parasit Tumbuhan. Kodenya PNH 2019-4129. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar mengenai Praktikum Biologi dan Metode Parasit Tumbuhan semester GASAL 2025-2026. Oke, jadi praktikum ini akan diampu oleh tiga dosen, yaitu Profesor Siwi Indarti, Profesor Wagiman, dan saya sendiri, Muhammad Iqbal Maulana, gitu ya. Dan akan dibantu oleh asisten praktikum atau koas, Rifa Andrianti, gitu. Nah, ketentuan umum praktikum, yang pertama, seperti biasa, teman-teman wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian mengenakan jas lab selama kegiatan praktikum ya. Jadi jas lab harus selalu dipakai ketika kita berkegiatan dalam laboratorium. Kemudian berpartisipasi aktif saat praktikum, mengerjakan dan mengumpulkan laporan, dan kehadiran praktikum harus 100% gitu ya. Jadi tidak ada toleransi untuk ketidakhadiran praktikum kecuali ada hal-hal yang benar-benar urgent dan tidak dapat ditinggalkan gitu. Misalnya sakit yang tidak bisa ke kampus gitu ya. Nah itu tidak apa gitu ya. Nanti kita akan kita bisa berkoordinasi lebih lanjut seperti apa untuk mengganti praktikum yang tidak hadir tersebut. Tapi jika alasannya bukan alasan yang emergensi, maka alasan tersebut tidak diterima gitu ya. Jadi sehingga praktikum harus tetap 100%. Oke, kemudian penilaian praktikum. Jadi ada beberapa aspek yang akan menjadi penilaian praktikum. Yang pertama itu akan ada responsi di akhir periode praktikum, dan nilai praktikum itu terdiri dari nilai pre dan post test 10%, nilai keaktifan 10%, nilai laporan 50%, dan nilai responsi 30% gitu ya. Nah, kemudian topik praktikum, apa saja yang akan kita lakukan selama kita praktikum? Yang pertama itu adalah embryogenesis gitu. Jadi kita akan mempelajari bagaimana perkembangan embrio nematoda parasit tanaman Melodoja ini. Tujuannya adalah mempelajari pertumbuhan embrio nematoda dari telur menjadi larva dan menjadi larva yang siap menetas gitu ya. Kemudian adalah siklus hidup nematoda parasit tumbuhan. Kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan perkembangan nematoda dari mulai dia memasuki akar, kemudian perkembangan dia menjadi J3, J4, dan menjadi betina dewasa yang meletakkan telur gitu ya. Untuk praktikum ini kita akan banyak sekali menggunakan metode parasit tanaman melodogin, metode puru akar, karena simply biologinya apa namanya perkembangannya mudah, rearingnya mudah gitu ya, rearingnya mudah dan tersedia, dan fecundity-nya atau jumlah keturunannya sangat banyak gitu. Jadi sehingga sangat sangat menguntungkan kita, memudahkan kita untuk melakukan praktikum biologi nematoda ini gitu. Dan juga nematoda parasit tanaman melodogin itu merupakan nematoda major ya, salah satu nematoda yang paling merusak di dunia. Oke, kemudian acara tiga adalah kita akan melakukan eksperimen mengenai penentuan seks nematoda parasit tumbuhan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, apa namanya praktikum kita biologi nematoda ini semuanya akan berkumpul atau akan berkutat di siklus hidup nematoda gitu ya. Mulai tadi embryogenesis, kemudian bagaimana siklus hidupnya, dan sekarang bagaimana penentuan seksnya. Karena seks pada nematoda parasit tumbuhan gitu, misalnya pada Melodogin, pada Globodera, pada nematoda cysta gitu ya, itu ditentukan oleh lingkungan. Jadi dia tidak predetermine ketika dia lahir. Ketika dia lahir, dia adalah juvenile preparasitic J2 yang kemungkinan besar akan menjadi betina dewasa. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, dia dapat menjadi jantan. Misalnya pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai, atau kondisi lingkungan yang miskin nutrisi, atau terlalu banyak kompetisi gitu ya, dia dapat berubah menjadi nematoda jantan. Nah, kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi terjadinya nematoda jantan pada M. incognita gitu ya. Sehingga kita ingin tahu kalau kondisinya seperti ini, apakah nematoda jantannya banyak, kalau kondisi seperti ini, apakah nematoda jantannya sedikit, dan seterusnya gitu. Kemudian acara 4 adalah dispersi nematoda dalam tanah gitu ya. Jadi tujuannya mengetahui penyebaran nematoda di dalam tanah secara horizontal. Nah, ini terkait juga dengan siklus hidupnya gitu, karena setelah nematoda itu menetas dari J1 menetas menjadi J2, dia akan bergerak di matriks tanah untuk mencari ujung akar inangnya untuk diinfeksi gitu. Nah, pergerakan ini itu juga
sangat menarik untuk dikaji gitu. Sehingga kita di praktikum keempat ini akan mempelajari bagaimana sebenarnya metode itu bergerak secara horizontal di tanah gitu ya. Dari satu lokasi, dari satu titik ke titik yang lain gitu. Kemudian acara kelima itu adalah interaksi nematode parasit dan tanaman inangnya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana nematode parasit itu berinteraksi dengan inangnya dan apa dampak yang diakibatkan gitu. Acara keenam, kisaran inang. Nah, jadi kita ingin mengetahui bagaimana kisaran inang nematode itu sendiri. Karena kan nematode itu punya inang yang luas ya. Jadi misalnya nematode melodogin itu punya inang yang sangat luas sekali, M. incognita itu, melodogin incognita gitu. Tapi juga ada tanaman-tanaman yang merupakan tanaman non-host. Artinya tanaman itu tidak dapat menjadi host dari si nematode melodoja ini. Nah, kan kita akan melihat itu di praktikum acara keenam ini. Dan praktikum terakhir acara ketujuh, pengendalian metode parasit tanaman. Jadi kita akan mempelajari bagaimana efektivitas teknik pengendalian metode parasit menggunakan biomasa limbah tanaman beresikase. Jadi ini prinsipnya biofumigasi gitu ya, biofumigasi menggunakan limbah tanaman beresikase. Kita akan lihat bagaimana tekniknya dan bagaimana pengaruhnya terhadap serangan metode parasit tanaman dari genus Melodogin. Oke, jadi total kita ada 7 acara yang kita akan lakukan selama 1 semester ke depan gitu ya. Dan nanti kita akan melakukannya di laboratorium dan di rumah kaca. Nah, jadwal praktikum itu nanti akan kita sesuaikan karena tiap acara itu punya waktu yang berbeda-beda. Misalnya embryogenesis itu membutuhkan waktu pengamatan paling tidak 7 hari, kemudian siklus hidup paling tidak 28 hari dan seterusnya gitu ya. Jadwal praktikum nanti akan kita sesuaikan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan jadwal yang tersedia gitu. Jadi ini cukup fleksibel dan kita punya waktu 1 semester jadi cukup panjang. Oke, sedikit review mengenai nematoda. Nematode parasit tumbuhan teman-teman sudah mengetahui juga merupakan eh, cacing mikroskopis roundworm dan tidak bersegmen dan ukurannya sangat kecil gitu. Kalau parasit tumbuhan dia mempunyai organ khusus yang disebut stilet di mana stilet ini berfungsi untuk menusuk-nusuk di sel tanaman dan mensekresikan efektor protein untuk mendegradasi dinding sel supaya nematode dapat masuk ke dalam akar tanaman dan dapat menginvasi tanaman. Nah, gejala nematode parasit utama itu melodogin misalnya seperti ini puru akar gitu ya, terlihat apa namanya akarnya bengkak dan ada purunya, ada struktur seperti puru. Kemudian kalau sista kentang itu menyerang kentang, terlihat ada sista-sista bulat yang bulat sempurna spherical ini berwarna putih dan kuning gitu. Sedangkan kalau peluka akar berarti lengkus, ada bagian nekrosis di sepanjang akar, luka yang kemudian lama-lama jadi membusuk gitu ya. Sifinema juga akarnya menjadi pertumbuhan cabang tidak teratur dan akarnya jadi pendek-pendek. Oke, tadi seperti saya katakan bahwa praktikum kita itu akan mengorbit siklus hidup atau akan berada di sekitar siklus hidup, makanya penting juga untuk sedikit review siklus hidupnya. Nematoda itu nematode betina, mulai mulai dari telur dulu ya, telur akan di dalamnya embrio berkembang menjadi J1, kemudian menetas menjadi J2, J2 masuk ke dalam tanah, ke dalam akar tanaman, kemudian berjalan menuju vascular cylinder. Jika sudah menemukan sel yang sesuai untuk dia feeding, dia akan membentuk feeding site, kemudian dia akan menjadi sedentary dan terus makan di situ. Kemudian dia akan berkembang menjadi J3, menjadi J4, dan J4 itu adalah saat di mana nematoda akan memutuskan apakah menjadi jantan atau betina. Jika dia menjadi betina, maka dia akan membentuk struktur seperti ini ya, seperti ginjal seperti ini, dan dia akan meletakkan telurnya di dalam gelatin matrix yang disebut egg mass itu atau massa telur, dan telur akan menetas kembali. Ketika J4 ini dia memutuskan untuk menjadi jantan, dia akan keluar ke tanah dan bergerak di matriks tanah mencari betina untuk kawin. Setelah itu betina akan meletakkan telur dalam ekmas dan telur akan menetas gitu ya. Nah, untuk nematoda di mana reproduksi seksual itu mungkin, misalnya nematoda Melodogin hapla, Graminicola, Crotila, Spartinae, maka mekanisme seperti ini dapat menyebabkan adanya intraspecific variation atau variasi antara satu individu dan individu lainnya karena pertukaran materi genetik antara jantan dan betina yang diwariskan ke dalam keturunannya gitu ya.
Untuk nematoda seperti Melodigin incognita, Javanica arenaria, di mana jantan itu tidak dapat membuahi betina, maka reproduksinya tetap akan seperti ini, seperti clonal reproduction seperti ini, meskipun si betina dikawini oleh jantan, gitu ya. Nah, siklus hidupnya secara lebih jelas seperti ini, telur jadi J2, J2 menginfeksi akar, kemudian dia bergerak di dalam akar, kemudian menjadi J3, J3 jadi J4, J4 menjadi adult female dengan egg mass ini, dan dalamnya ada telur. Nah, pertama telur menetas, jadi J2 dia berjalan di matriks akar dan berjalan mengikuti stimulasi root exudat gitu. Jadi dia menggunakan root exudat sebagai cues atau sebagai tanda untuk menemukan akar tanaman renangnya. Setelah itu, setelah dia masuk ke dalam akar, setelah dia menemukan akar, dia masuk ke dalam akar, menusuk-nusuk dinding sel, dan bergerak di dalam jaringan akar di antara sel-sel untuk mencegah atau meminimalisir eh, respon ketahanan tanaman dari tanaman inangnya gitu ya. Setelah itu dia berjalan tadi sampai dia menemukan eh, sel, menemukan sel yang akan dia makan gitu ya, sel sesuai gitu. Kemudian setelah itu dia akan menseleksikan efektor, protein efektor untuk memodifikasi mekanisme seluler dan fisiologi sel dan membuat feeding site. Feeding site yang merupakan apa namanya struktur berisi multinucleate giant cell, jadi sel yang sangat besar yang giant yang berisi beberapa yang mempunyai beberapa inti sel gitu ya. Kemudian dia mengalami hipertrofi dan membengkak membesar menjadi struktur seperti yang kita lihat di luar itu seperti gal kalau kita lihat dari luar gitu ya. Kemudian dia akan berkembang lagi menjadi J4, kemudian J4 dia akan apakah dia akan memutuskan untuk berubah menjadi jantan atau betina. Ketika dia menjadi betina, dia akan meletakkan telur eh, dan siklus hidupnya mulai lagi gitu. Ketika dia jadi jantan, dia akan keluar tanah dan mengawini betina. Kemudian betinanya akan meletakkan telurnya. Kemudian peletakan telur itu dilakukan di luar akar gitu. Jadi misalnya ini adalah melodogin, pantatnya gitu ya. Jadi bagian mulutnya itu ada di dalam akar dan pantatnya menjulur keluar gitu. Dan ini adalah telur dalam ekmasnya. Ini ada ekmas yang masih utuh, ini ekmas yang sudah pecah gitu ya. Dan pecahnya seperti ini, telur-telurnya berada dalam media gitu. Demikian asistensi sedikit, asistensi dan sedikit review dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.